Salah satu penyebab doa-doa menjadi mustajab adalah memahami perbedaan dua kata ahad di dalam surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu penyebab doa-doa kita menjadi mustajab, cespleng, makbul, manjur luar biasa, yaitu memahami perbedaan makna ahad di dalam surat Al-Ikhlas. Karena di dalam surat Al-Ikhlas ada dua kali kata ahad tetapi memiliki makna yang berbeda. Makna itu bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia arti atau makna ahad di dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, kata ahad disebutkan pada ayat yang pertama. Yang kedua, ayat yang keempat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, walaupun kedua-duanya menggunakan kata yang sama, yaitu sama-sama menggunakan kata ahad. Sama persis ahad. Ayat yang pertama menggunakan kata ahad. Ayat yang keempat, ayat yang terakhir menggunakan kata ahad. Tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Makna itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia biasa menggunakan kata arti atau terjemah. Artinya, terjemahnya, maknanya kata ahad ini berbeda. Kata ahad di dalam ayat yang pertama ini berhubungan dengan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata ahad di dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat, berhubungan dengan makhluk. Makhluk artinya yang dicipta oleh Allah. Semua ciptaannya Allah, yaitu yang berhubungan dengan kata ahad yang pada ayat keempat. Oleh sebab itulah, mari kita pahami perbedaan makna kata ahad di dalam surat Al-Ikhlas pada ayat yang pertama dan juga ayat yang terakhir. Mari kita ulas surat Al-Ikhlas mulai dari ayat yang pertama. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dua kata ahad kan? Yaitu yang pertama disebutkan pada ayat yang ke-1. Kemudian kata ahad yang kedua disebutkan pada ayat yang keempat. Ini sama persis, tetapi maknanya berbeda. Perhatikan nih maknanya. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Dan khitabnya juga kepada kita semua, karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Huwa, bermula dia, Allahu, yaitu Allah, ahadun, yaitu yang Maha Esa. Ini makna yang pertama. Ahadun di sini menjadi khobar yang kedua, atau menjadi khobarnya lafadz Allah. Di dalam ilmu nahwu kalau kita mengi'rab, huwa di situ mubtada, mabniyun alal fathi, tapi fi mahalli raf'in, karena dia mubtada. Kemudian Allahu menjadi khobar yang pertama, marfu', ahadun menjadi khobar yang kedua dari lafadz huwa. Ahadun tidak bisa mensifati, ya tidak bisa menjadi sifat lafadz Allah.
Mengapa? Nah ini, mengapa? Karena lafaz Allah di situ adalah isim ma'rifat. Sedangkan lafaz ahadun di situ menggunakan isim nakirah. Sehingga tidak mungkin lafaz ahadun di situ menjadi sifat atau naatnya lafaz Allah. Ini i'rab yang pertama. Kemudian i'rab yang kedua, huwa di situ bisa menjadi mubtada, kemudian jumlah antara Allahu dan ahadun menjadi khobar. Berarti Allahu menjadi mubtada lagi, ahadun menjadi khobarnya lafaz Allah. Jumlahnya antara mubtada dan khobar yaitu Allah dan ahadun, jumlah ismiyah. Fi mahali raf'in punya mahal rafa' menjadi khobarnya huwa. Nah inilah. Ini rahasia yang pertama. Jadi kata ahadun di sini adalah berhubungan dengan sang Khalik. Katakanlah oleh engkau, Dia Allah yaitu yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Ini kata ahad yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua, Allahu Somad. Allahu bermula Allah as-somadu, yaitu tempat bergantung atau tempat tujuan sentral. Sentral, jadi Allah itu menjadi sentral segala tujuan, segala cita-cita, segala harapan, segala apapun digantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lam yalid, tidak melahirkan oleh Dia Allah. Yalid di situ dari kata-kata walada yalidu, dijazmkan oleh lam. Walada yalidu, yalid, tidak melahirkan oleh Dia, karena yalid di situ adalah fi'il mudhari yang maklum membutuhkan fa'il. Fa'ilnya yaitu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada lafaz Allah atau huwa. Huwa kembali pada Allah. Tidak melahirkan oleh Dia, walam yulad, dan tidak dilahirkan terhadap Dia. Yulad di situ juga fi'il mudhari tetapi mabni majhul lil majhuli, sehingga membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya juga berupa dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa. Walada yalidu, ingat ya, melahirkan, tetapi dalam Quran terjemah itu tidak beranak dan tidak dianakkan begitu. Jadi beranak dan menganak atau dianakkan begitu, seolah-olah kayak rentenir, menganakkan, memperanakkan uang begitu. Padahal makna sesungguhnya adalah tidak melahirkan oleh Dia Allah dan Dia Allah tidak dilahirkan, ya begitu. Kemudian yang keempat ini, perhatikan kata ahad di dalam ayat yang keempat. Walam yakun, dan tidak ada lahu baginya Dia Allah kufuan. Kufuan ini menjadi khobar, khobarnya yakun, karena yakun adalah fi'il mudhari dari kana, sedangkan amilnya kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Jadi khobarnya kufuan, khobuan menjadi khobarnya lafaz yakun, sedangkan isimnya yakun yaitu lafaz ahadun. Lafaz ahadun menjadi isimnya yakun. Di dalam ilmu nahwu, ayat yang keempat ini bisa disusun seperti ini. Walam yakun ahadun, begitu aslinya. Walam yakun ahadun, dan tidaklah ada ahadun oleh seorang pun atau semakhluk pun, siapapun, begini. Jadi makna ahadun di sini adalah siapapun, seorang pun, makhluk pun. Jadi inilah yang berhubungan dengan makhluk, sama-sama kata ahad. Tetapi kata ahad yang pertama bermakna yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Sedangkan kata ahad yang keempat ini pada ayat yang keempat bermakna siapapun, seorang pun, makhluk pun. Walam yakun ahadun lahu kufuwan, boleh. Walam yakun ahadun kufuwan lahu, boleh. Jadi inilah yang harus dipahami kalau kita memahami tentang kaidah bahasa Arab dan memahami tentang makna mufradatnya. Oleh sebab itu, setelah kita tahu tentang nahwu shorof, maka kita belajar tentang tafsir Al-Quranul Karim. Demikian, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.